Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Ana Triwayuni dengan NPM 2461010 dengan prodi S1 Manajemen. Nah, di sini aku akan membahas tentang tugas untuk menganalisis satu kedai di bazar FIB. Baik, hai guys. Kita di sini akan membahas nih. Aku kemarin tuh habis analisis observasi stand bisnis kedai kuno di Bazar FIB Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, identitas usahanya itu stand bisnis ini tuh menjadi observasi kedai kuno ini usaha yang bergerak di bidang kuliner tradisional. Selain itu, produk dijual juga meliputi seperti tape, dodol, candi, rengginang, dan sengkulun, guys. Nah, pemilihan produk ini didasarkan pada nilai budaya makanan tradisional serta peluang pasar yang dinilai cukup menjanjikan. Target konsumen yang disasarkan adalah Gen Z, milenial, dan ibu-ibu, guys. Nah, produk tradisional ini sebagai pilihan jajanan maupun oleh-oleh. Terus, analisis modal usahanya itu, sumber modal usaha kedai kuno ini berasal dari iuran anggota masing-masingnya, guys, seperti anggota kelompok. Terus dia itu mencerminkan semangat gotong royong dan berusaha. Nah, besaran modal awalnya itu digunakan adalah sekitar 500.000, guys. Nah, modal tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk kebutuhan operasional bazar, yaitu pembelian bahan baku, produksi, dekorasi, stand agar tampak menarik, terus kemasan produk, serta sebuah daftar menu, guys, dan juga QR. Nah, penggunaan modal yang terencana ini dan terstruktur ini mencerminkan kemampuan pengelolaan mengalokasikan sumber daya secara efisien meskipun dengan anggaran yang terbatas. Nah, terus kita tuh menganalisis harga pokok dan harga jualnya, guys, yaitu penentuan harga jual dilakukan dengan penghitungan terlebih dahulu harga pokok, yaitu produksi HPP-nya itu setiap produk, kemudian menambahkan margin keuntungan dengan diinginkannya berikut rinciannya, yaitu tape ketan itu, guys, HPP-nya itu sekitar 2.000, terus harga jualnya itu sekitar 5.000. Jadi dia mendapatkan margin sebesar 60%. Nah, sedangkan dodol ketan itu, guys, dia harga jualnya itu HPP-nya dulu ya, HPP-nya itu 12.000, sedangkan harga jualnya itu sekitar 15.000. Jadi marginnya itu sekitar 20%. Nah, sedangkan candil HPP-nya itu 4.000, guys, dan kita jual itu sekitar 6.500. Jadi dia mendapatkan margin sekitar 38,46%, guys. Nah, sedangkan rengginang dia itu HPP-nya 5.000 dan harga jualnya itu sekitar 7.500. Jadi marginnya itu 33,33%. Sedangkan sengkulun HPP-nya itu sekitar 3.000 dan harga jualnya itu sekitar 4.500 dengan margin 33,33%. Nah, tapi ketan tuh memiliki margin keuntungan paling tinggi, guys, karena 60%, terus menjadikan produk paling menguntungkan per unitnya. Secara keseluruhan, jual yang ditetapkan ini masih terjangkau dan kompetitif sesuai daya beli target konsumen ya, guys. Nah, selain itu, analisisnya itu kita pemasukan harian tuh 2 hari bazar. Tercatat sebagai hari pertamanya itu sekitar 265.000, sedangkan total pemasukan dan hari keduanya itu sekitar 235.000. Nah, jadi total pemasukannya itu sekitar 500.000, guys. Pengeluaran hariannya itu berasal dari modal operasional yang telah dikeluarkan di awal, yaitu sebesar 500.000. Nah, untuk bahan baku dan kebutuhan operasional lainnya itu, guys, estimasi laba ruginya itu usaha menunjukkan hasilnya itu impas, guys. Karena kenapa? Dia tidak untung dan tidak rugi. Nah, jadi itu tuh sama aja dengan balik modal. Nah, jadi keseluruhan itu biaya operasional itu berhasil tertutup dari hasil penjualan tanpa mengalami kerugian. Nah, kita menganalisis BEV-nya nih, guys, berdasarkan data yang udah kita dapat itu, guys. Data biayanya itu sekitar 500.000. Nah, kita menghitung per produknya nih, seperti tape ketan itu kan
3.000 ya, dengan BEV-nya 167 porsi. Sedangkan dodol itu sama sih guys, dia 3.000 juga dan BEV-nya itu sekitar 167 porsi. Terus candil itu 2.500, terus BEV-nya itu 200 porsi, sedangkan rengginang itu 2.500 dan BEV-nya itu 200 bungkus. Nah, BMP Sengkulun itu guys, ini ya harganya kalau marginnya itu sekitar 1.500. Nah, sedangkan BEV-nya itu 334 bungkus guys. Nah, Sengkulun itu guys memiliki BEV paling tinggi. Kenapa? Karena margin per unitnya itu paling kecil secara aktual. Terus total penjualan selama bazar itu mencapai 190 porsi dari semua dan total pendapatannya itu 500.000. Yang berarti usaha telah mencapai titik impas BEV secara keseluruhan guys. Nah, terus kita nih mengelola keuangan guys. Kalau dilihat-lihat, kemarin setelah kita tanyakan, mereka itu mengelola keuangannya itu, keuntungan usahanya itu dilakukan dengan cara mengalokasikan hasil penjualan itu guys sebagai modal untuk mendukung kegiatan usaha berikutnya. Jadi kendala keuangan yang dihadapi bazar itu berlangsung relatif tidak ada karena perencanaan penggunaan modal dilakukan dengan baik sejak awal. Terus adapun strategi pengembangan usaha itu direkomendasikan meliputi penggunaan media sosial, Instagram, TikTok untuk mempromosikan digital. Terus penerapan pencatatan keuangannya itu berbasis aplikasi agar lebih tertata guys. Nah, selain itu pengembangan variasi produk itu perluas target pasar, kampus, dan lain-lain serta analisis harga kompetitor secara berkala guys. Nah, terus dari kesimpulan hasil analisis itu, observasi dan analisis secara usaha kedai kuno ini udah menjalankan usahanya dengan cukup baik dan menggunakan sistem yang sederhana. Namun, dia terencana. Seperti modal sebesar 500.000 berhasil dikelola dengan efisien hingga mencapai titik impas BEV pada akhir kegiatan bazar. Nah, produk unggulannya itu paling dimintai konsumen itu yaitu seperti tape ketan, dodol ketan. Terus strategi promosi dari promosinya itu kita melakukan mulut ke mulut ya guys. Itu juga terbukti lah, dan usaha ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan guys, menjadi usaha yang berkelanjutan apabila didukung dengan pencatatan keuangan yang lebih baik dan pemanfaat media digital sebagai sarana promosi. Nah guys, itulah penjelasan aku hasil observasi dan wawancara aku kemarin guys. Nah, kurang lebihnya aku mohon maaf, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.